Jua-jua Sobat Kombur, selamat datang dan selamat bergabung di dalam podcast Kombur edisi perdana kali ini. Podcast Kombur kita akan hadir 1 kali 2 minggu menyapa Sobat Kombur semua, akan membahas tentang informasi dan apa saja tentang Kabupaten Deri. Pada edisi perdana kali ini telah hadir bersama kita bintang tamu yang pasti sangat istimewa karena ini edisi perdana, seorang pria ganteng, berpendidikan, ini terlihat dari pendidikan, daftar pendidikan, riwayat pendidikannya beliau, kemudian dia cukup punya banyak pengalaman, terbukti dari banyak penghargaan yang telah diterima. Mari kita sambut bersama bintang tamu edisi perdana podcast Kombur kita kali ini, Dr. Hendrik Manik MKes. Terima kasih Judith sudah memperkenalkan saya. Jua-jua Sobat Kombur. Jua-jua dokter. Ya. Apa kabar pagi ini dokter? Luar biasa, sehat Bu Judith. Luar biasa, iya, cakep sekali penampilannya hari ini ya, batik biru, kata teman-teman seperti mau ke istana ya. Iya, pagi ini Sobat Kombur kita akan bincang-bincang Kombur bareng tentang begadang sehat ala Dr. Hendrik. Nanti kita akan cari tahu, kenapa sih katanya begadang sehat ala Dr. Hendrik? Apa begadang itu sehat? Nah, kita buktikan sama-sama nanti dari Kombur bareng kita bersama Dr. Hendrik Manik MKes. Sebelum kita sampai ke kiatnya, sebenarnya begadang itu apa sih, Dok? Begadang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur pada subuh pagi hari. Jadi terbalik dia. Jadi kalau kita biasanya tidur malam, yang ini tidurnya pagi hari subuh, itu mengganggu ritme daripada tubuh kita. Berarti begadang itu nggak sehat ya dok ya? Udah pasti bahwa begadang itu tidak sehat karena selain membalikkan ritme tidur, kondisi hormonal di dalam tubuh kita juga menjadi terganggu. Yang harusnya kita harus tidur istirahat, dengan istirahat tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon sitokin yang untuk mencegah virus dan bakteri sehingga memperkuat imunitas tubuh menjadi terganggu dan kita menjadi mudah sakit. Iya, tapi Sobat Kombur, ada banyak profesi, ada banyak pekerjaan yang memang terpaksa harus begadang. Misalnya seperti rekan-rekan medis, layanan rumah sakit 24 jam, kemudian juga Bapak kepolisian, Bapak Ibu yang di kepolisian menjaga keamanan, itu juga menjaga keamanan masyarakat itu selama 24 jam. Jadi mereka itu terpaksa harus begadang. Nah, dokter bisa nggak kasih ke kita itu tips atau kiat bagaimana cara Sobat Kombur untuk tetap bisa menjaga kesehatan walaupun harus begadang, terpaksa harus begadang. Boleh kasih tipsnya nggak dok sama kita ini Sobat Kombur? Oke, jadi harus kita pahami dulu bahwa konsep begadang dengan konsep untuk bertugas di dalam kondisi jaga atau dinas malam berbeda. Begadang tadi seperti di kolom kamus adalah kebiasaan terjaga hingga larut malam. Jadi kalau misalnya kita harus dinas malam, jadi itu sudah terjadwal. Nah, saya kasih kiat dulu yang untuk yang pertama, yang kalau misalnya kita terpaksa begadang dalam artian misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kejar tayang, harus kita selesaikan. Nah, ini saya sampaikan, kalau kita harus terpaksa, lembur lah istilahnya, kita harus membuat satu kondisi tubuh kita bisa fit. Itu dulu yang pertama. Jadi kita bagaimana supaya tubuh kita ini tidak terganggu ritmenya. Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga pola tidur kita. Istilahnya ada menabung tidur. Bagaimana caranya? Pada siang hari kita tidur 10, 15 atau 20 menit lah. Jadi ritme tidur kita itu di dalam 20 menit ini sudah cukup. Itu akan meningkatkan produktivitas kita pada saat kita nanti malam akan begadang. Nah, kita udah menabung dulu. Yang kedua, meminum kopi di siang hari sewaktu kita mau istirahat itu, bukan pada saat kita begadang minum beberapa gelas kopi. Kenapa? Kalau kita minum pada saat malam begadang, ini justru akan membuat kita tidak fokus di dalam pekerjaan, karena kopi
memicu kita untuk dehidrasi. Yang baik adalah gelas kopi ini diganti menjadi air putih. Nah, kita banyak minum air putih sehingga tidak terjadi dehidrasi. Ini dia pada kasus-kasus yang harus kita harus betul-betul menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam. Kemudian juga bekerjalah dengan cahaya yang cukup terang. Ini adalah supaya badan kita termanipulasi istilahnya. Siaga nih maksudnya. Ya, siaga. Jadi pada siang hari tubuh kita memproduksi vitamin D. Itu untuk meningkatkan produktivitas kita. Malam hari begitu gelap, tubuh kita memproduksi melatonin. Melatonin ini untuk membuat kita ngantuk sehingga tidur. Nah, dengan cahaya yang terang, tubuh kita ini, oh ini ternyata belum, masih terang. Manipulasi. Jadi dia tidak, cahaya. Melatonin tadi tidak terproduksi. Nah, ini juga. Kemudian pada saat kita bekerja, deadline kita banyak pekerjaan, jangan fokus hanya dalam pekerjaan. Nanti 1 jam kita bergerak, senam-senam ringan 10 menit, ya kemudian kembali melakukan tugas kita. Dan jangan lupa konsumsi vitamin, vitamin D, vitamin C cukup bagus untuk meningkatkan produktivitas kita. Kemudian satu lagi untuk kiat yang terjadwal, memang kita ada dinas untuk dinas malam untuk para petugas medis, di kepolisian dan orang-orang memang yang harus bertugas jaga malam. Nah, ini kan biasanya ada waktunya 3 hari dinas malam, kemudian ada liburnya. Pada saat kita akan melaksanakan dinas malam, nah di sini kita yang harus betul-betul menjaga stamina badan kita. Bagaimana? Memang menabung tidurnya harus lebih lama dari yang kemarin. Dari yang harus, maksudnya dari yang kita yang harus begadang oleh karena deadline pekerjaan. Nah, jadi 3 hari, begitu kita selesai dinas malam, wajib, karena biasanya dikasih libur, betul-betullah kita mengembalikan waktu istirahat untuk benar-benar tidur. Mengembalikan tidur kita sehingga badan kita ini bisa terjaga metabolismenya. Iya. Berarti selama ini ada pandangan yang salah, Sobat Kombur. Biasanya kan orang-orang bilang kalau harus begadang, minum kopi di saat begadang. Ternyata tips itu tidak cukup efektif untuk membuat kita tetap terjaga. Justru kita harus berpuasa minum kopi. Nah, demikian tadi Sobat Kombur ada beberapa tips kiat dari Dr. Hendrik bagaimana tetap membuat kita dalam kondisi bugar, sehat ketika melakukan aktivitas pekerjaan di malam hari. Terpaksa harus begadang. Tapi karena itu sudah menjadi tugas dan rutinitas, kita bisa mengatur ritme rutinitas kita itu dengan mengganti jadwal tidur kita. Nah, Dr. Hendrik MKes ini sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu di awal tahun itu ada banyak masyarakat di Kabupaten Dairi yang terkena dampak dari virus Omikron, cukup banyak. Dan pastinya memang sebagai Kepala Dinas Kesehatan pasti Dr. Hendrik ini banyak dapat tuntutan dan tekanan ini dari banyak pihak. Terus gimana tuh Dok? Mendapatkan tekanan pekerjaan seperti itu, apakah dokter stres atau justru enjoy saja? Kalau stres bisa aja ya. Jadi karena ada pekerjaan yang meningkat, yang lebih banyak dari biasanya. Jadi pada saat kita kemarin di bulan Februari itu meningkat kasus COVID-19 kita, ada Omikron. Omikron ini lebih kencang dia, lebih kencang penyebarannya daripada yang Delta, 4 kali lipat daripada Delta. Cuman ada juga yang kita syukuri juga lah dibilang ya, jadi bahwa kasus untuk dirawat dan kasus kematian oleh karena si Omikron lebih rendah daripada Delta. Ya, terlihat dari penggunaan tempat tidur di rumah sakit tidak setinggi pada saat kasus Delta. Nah, ini cukup menggembirakan pada kita. Kemudian kasus kematian juga tidak setinggi pada kasus Delta. Nah, jadi pada kasus kemarin itu ya memang tinggi sekali angka. Penyebarannya cepat, tapi dampaknya nggak begitu menakutkan seperti yang di awal-awal tahun 2020 kemarin. Iya. Nah, ini yang kita syukuri. Tentunya tugas kita ya memang
kencang. Yang utama kan kita harus sosialisasi mengenai prokes, ya, bagaimana masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, karena memang sudah 2 tahun kan kita terkurung, jadi masyarakat pasti jenuh, akhirnya sudah memulai lagi rutinitas seperti biasa, tetapi ada Omikron yang mengintip kita. Nah, tetap sosialisasi untuk protokol kesehatan kepada masyarakat, jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu tentunya membantu kita untuk tidak menularkan si Omikron ini. Ya, tapi Dok, ini 2 tahun nih masyarakat udah terkurung di dalam rumah. Pasti masyarakatnya juga pengen liburan, sehingga keluar kadang-kadang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sehingga pemerintah kabupaten ketika itu kan melakukan pembatasan kegiatan secara besar-besaran, termasuk juga mengurangi aktivitas di sekolah tatap muka, kemudian juga di rumah-rumah ibadah, kemudian dia di tempat-tempat sarana publik. Nah, ketika banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan, itu gimana nih dokter menjelaskannya kepada Pak Bupati? Pernah nggak nih dokter dimarahin nih sama Pak Bupati? Ini dokter Hendrik gimana sih kerjanya ini, gitu misalnya, Dok? Ya, kalau soal dimarahi, ibaratnya seorang bapak kepada anaknya, kalau anaknya melakukan satu pekerjaan yang nggak tepat, ya tentunya dimarahi. Dimarahi dalam arti positif lah itu. Berarti ada satu pengayoman, ada pembinaan. Yang mana kalau Pak Bupati marah, biasanya ini bagaimana? Kenapa seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Nah, jadi kalau kita sampaikan, kemudian Bapak selalu biasanya memberikan tips lagi. Harusnya kamu buatnya ini. Itu 1, 2, 3. Ini lakukan supaya ini bisa mempercepat proses penurunan daripada kasus COVID ini. Nah, jadi kita maknai marahnya Bapak Bupati adalah marahnya Bapak kepada anak. Baratnya Judit nih marah sama anak-anak, cubitnya kan cubit sayang, ya itu. Tapi Bapak nggak dijewer kan? Nggak dijewer lah. Kan jadi biasanya pada saat rapat disampaikan bagaimana apa yang Anda lakukan. Nah, kita sampaikan, oke, boleh, itu bagus, tetapi ada lagi beberapa tips yang harus dilakukan. Ini 1, 2, 3. Jadi kita merasa nyaman. Sebenarnya bukan marah itu. Sebenarnya dia teguran yang memberikan satu masukan untuk peningkatan kinerja kita. Itu menjadi bahan untuk kita untuk melakukan tugas-tugas kita lebih baik ke depannya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita lihat sampai sejauh ini tim kesehatan kita di Kabupaten Deri cukup berhasil dengan baik ini untuk melakukan penanggulangan terhadap pandemi COVID yang sudah kita sama-sama alami ini seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Jadi lewat tayangan podcast Kombur ini, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada tenaga medis dan juga tenaga keamanan TNI Polri yang sudah berjuang cukup keras. Bahkan kenapa topik ini juga muncul, melihat perjuangan mereka yang harus sampai begadang, harus sampai lembur tengah malam untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi COVID. Terima kasih kepada para medis dan juga tenaga keamanan TNI Polri kita. Terima kasih untuk perjuangannya buat kita. Nah, Dok, ini suasana bulan April. Beberapa hari kemarin kita merayakan peringatan Hari Kartini. Nah, bisa nggak dokter cerita, adakah sosok perempuan yang sangat menginspirasi sehingga dokter mengambil profesi dokter gitu? Ini menginspirasi, perempuan menginspirasi ya. Sosok perempuan yang menginspirasi dokter Hendrik. Sebenarnya tokoh Kartini di dalam diri saya sendiri ibu. Orang tua saya, ibu saya itu membesarkan kami 10 loh, Judit. 10? Wih, gila ya, besar. Dokter anak yang keberapa? Saya yang ke-9. Wah, nah, jadi kan banyak. Saya nggak bisa bayangkan Dok, punya saudara 10, saya punya saudara 5 aja, aduh. Ya, jadi kita 10, jadi ini tentunya kita bisa pahami, dan ibu saya sudah ditinggalkan ayah pada saat saya umur 8 tahun. Luar biasa. Wah, jadi bayangkan 8, jadi masih kecil-kecil, masih dalam waktu sekolah. Saya lihat kegigihan orang tua, saya lihat ibu, bagaimana dia membesarkan kita.
ini menjadi inspirasi untuk saya bahwa saya ingin membahagiakan ibu. Itu dulu yang pertama. Nah, jadi ini tentunya sebagai sosok perempuan yang merupakan panutan kita, selalu melakukan apa yang terbaik untuk ibu kita. Nah, jadi untuk perempuan-perempuan juga yang menonton acara Kombur barang ini, nah itu, jadi perempuan-perempuan yang menginspirasi kita itu layak dikasih penghargaan. Ya, penghargaan bukan berarti ngasih piala, ngasih piagam gitu ya. Ya, dalam satu apresiasi juga perhatian, misalnya antri mendahulukan perempuan. Ladies first. Ya, ladies first itu memang betul-betul ya harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Menjadi seorang panutan kepada perempuan-perempuan Indonesia tentunya ada alasannya. Tetapi Judi tahu nggak kenapa Ibu Kartini ini menjadi panutan? Apa buktinya? Karena dia menulis. Iya, betul. Ya, dia menuliskan apa surat yang menjadi pikirannya. Iya, jadi dia menulis surat aja sih sebenarnya kepada kawannya di Belanda, sehingga ada dokumen yang terlihat bahwa ternyata seorang perempuan pada zamannya Indonesia pada saat itu ada yang bisa menginspirasi kepada perempuan-perempuan yang lain yang ingin meningkatkan derajat daripada perempuan. Hebat Ibu Kartini. Iya. Berarti sosok yang menginspirasi Dr. Hendrik, seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan mereka dengan 10 orang anak. Kenapa saya bertanya tentang sosok perempuan? Ketika kita bicara begadang, sosok ibulah. Ketika melahirkan, membesarkan, merawat, ibu itu nggak kenal waktu. Kapan saja anaknya minta menyusui, tengah malam ibunya pasti terjaga. Sebelum anaknya tertidur, ibunya nggak akan tertidur. Nah, itu sebabnya saya bertanya tentang sosok yang menginspirasi, dan ternyata luar biasa, 10 orang anak dibesarkan, dan setahu kita juga semuanya berprestasi, ya Dok ya? Berarti memang sosok ibu yang sangat luar biasa. Jadi Sobat Kombur, kita kembali ke topik tadi tentang begadang. Kita harus menjaga kesehatan, dan buat teman-teman atau Sobat Kombur yang memang harus begadang melakukan pekerjaannya, mari mengatur ritme dan rutinitas dengan menjaga kesehatan, meminum air putih yang cukup, kemudian mengganti waktu istirahat yang dari malam itu menjadi di siang hari dengan secukupnya, kemudian melakukan olahraga ringan, dan jangan lupa tetap mengkonsumsi vitamin. Demikian bincang-bincang kita, Kombur bareng kita bersama Dr. Hendrik MKes tentang begadang ala Dr. Hendrik. Tapi Dr. Hendrik nggak sarankan loh Sobat Kombur untuk begadang. Begadang itu kalau diperlukan saja. Silakan Dok, ini kayaknya udah mulai kering. Kita minum kopi Sidikalang, Sobat Kombur. Kalau Sobat-Sobat Kombur sedang kombur, jangan lupa minum kopi Sidikalang. Kita mempromosikan kembali kopi Sidikalang untuk dikenal hayalak luar. Terima kasih, silakan Dok. Nikmat kopi Sidikalang. Suka kopi yang pahit apa manis, Dok? Saya suka kopi pahit. Oke, iya. Bagus juga kopi pahit. Kenapa, Dok, suka kopi yang pahit? Kopi pahit itu berarti murni kopinya. Jadi ini malah menguatkan jantung kita. Jadi tubuh kita lebih bagus, lebih enak. Kalau ada manisnya, gula lagi. Iya, betul. Ya, alasan kesehatan. Maklum, bintang tamu kita kali ini dokter. Jadi sedikit-sedikit nanti pasti ada aspek kesehatannya yang dibahas. Baiklah Sobat Kombur, terima kasih sudah bersama kami dan bintang tamu kita Dr. Hendrik MKes Manik pada hari ini, edisi perdana kali ini. Jangan lupa Sobat Kombur untuk mengikuti tayangan podcast Kombur kita edisi berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan jua-jua Sobat Kombur. Jua-jua Sobat Kombur.